mulai sekarang itu kapan? Sudah dikatakan Yesus sendiri, Pak, di Matius 6. Mulai sekarang itu kapan? Dia bukan kabur, Pak, lari pengecut. Mulai sekarang ini siapa? Ya mulai sekarang di dalam kerohanian dia, di dalam rohnya dia. Bapak itu nggak ngerti. Nih, kita buktikan bahwa Yesus Bapak buktikan itu Yudas. Bapak kita buktikan di dalam Markus ya. Kita lihat di dalam Markus 14 kita buktikan bahwa yang lain. Percaya nggak ini? Dengar. Kita cerita. Lihat. Betul. Bapak percaya nggak Injil ini? Saya percaya itu tulisan Lukas. Kenapa rupanya? Iya, Bapak percaya semuanya kan? Iya, saya percaya itu tulisan Lukas. Sudah, itu jawab Yesus katanya. Kok Bapak Lukas? Saya percaya itu tulisan Lukas. Kasihan deh. Jadi, kalau Bapak membuktikan bahwa itu Yudas lah yang disalib dari tulisan Lukas, berarti Bapak sendiri berlawan dengan pemikiran Bapak sendiri. Bapak. Lukas menceritakan bahwa Yesus yang berkata. Mengatakan dari ayat 69. Itu kan tulisan Lukas. Tapi ternyata yang disalib ini justru mengatakan Yesus itu sudah duduk di atas loh. Pak. Ini bisa lah. Itu dalil. Nah, kita buktikan. Buktikan aja di Golgota itu Yudas Markus 14 nomor 50. Lalu jadi semua bisa dijawab tadi ya? Apa? Berarti tadi nggak bisa dibuktikan ya? Anda tidak membuktikan kalau itu Yesus, nggak bisa Anda buktikan. Ada kok. Dia orang ini mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Buktikan itu dia jawab Yudas, buktikanlah, bolehlah terserah. Iya, itu buktinya Yesus. Bohong nggak orang ini? Saya tanya dulu, bohong nggak orang ini? Ketika dia ada yang berbohong mengatakan itu Yudas. Ketika dia mengatakan Yesus sudah duduk di atas. Kenapa susah? Dia mengatakan dirinya loh. Berarti bohong. Apa yang susah? Berarti bohong. Hanya bohong. Dia masih di situ. Firman yang menjadi manusia itu dari awal Bapak. Mulai masuk doktrin kebodohan. Itu doktrin kebodohan dan pembodohan. Tadi saya tanya anak manusia mana yang bukan dari dunia, nggak ada jawabannya. Apa? Penipu kau. Anda samakan dengan firman. 17, 14. Itu pengajaran Pak. Firman yang dibenci di dunia. Inilah. Kenapa Anda bisa berbuat seperti ini di depan kami? Karena Anda sudah kerasukan setan. Ada bacaannya, Iblis yang membuat Anda menjadi bahlul. Iblis yang membuat Anda menjadi penipu. Nggak bisa dijawab Pak. Biar saya ganti nanya Bapak di Quran. Apa ini? Apa yang Anda bisa jawab? Apa? Bapak nggak bisa membuktikan bahwa Yudas lah yang disalib di Bukit Golgota itu. Orang tersebut mengatakan kalau Yesus itu sudah duduk di atas. Nggak ada Pak. Jawab Yesus Pak. Di situ Pak Yesus masih menjawab di situ Pak. Mari kita buktikan. Markus 14 nomor 50. Dengar. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri meninggalkan Yesus. Anda percaya? Anda percaya bahwa semua murid Yesus meninggalkan Yesus pada saat penangkapan? Kalau saya percaya Injil, Bapak yang nggak percaya. Saya tanya, makanya saya tanya. Lalu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti nggak ada lagi murid di situ kan? Terus apa yang mau diambil dari sini? Yang bersama dengan tentara Romawi siapa pada saat itu? Di antara murid Yesus. Yudas kan? Pada saat seluruh murid Yesus lari, masih ada tinggal satu, betul? Yang tidak lari siapa? Yang tidak lari siapa, Bang? Yohanes pun di situ loh Pak, pada penyaliban. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Anda percaya dalil ini? Itu kan waktu ditangkap. Makanya Bapak ini kok lari-lari ya? Pintar sekali. Kita bicara penyaliban, pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari, tinggal satu, yaitu sang pengkhianat Yudas, betul? Tidak. Yudas masih ada kan di situ? Semua murid katanya. Kok Bapak bilang Yudas lari juga? Yudas itu murid atau enggak sih? Iya, tapi kan dia datang bersama dengan tentara Romawi untuk menangkap gurunya. Ada hal apa dia juga ikut lari? Bukankah dia sudah berkongko-kongko dengan mereka tentara Romawi ini? Kenapa dia lari juga? Pak, jangan menafsir sendiri lah Pak. Saya ulang lagi. Lalu semua murid. Yudas lari enggak? Yudas murid enggak? Ya lari enggak Yudas?
Ya kalau dia murid ya berarti dia nggak ada di situ. Ya dengarkan ceritanya. Dia datang kemudian, Yudas itu mengatakan, siapa yang aku cium, itulah yang kau tangkap. Datanglah Yudas sama tentara Romawi. Kenapa pula Yudas yang lari, Pak? Jadi begini Pak ya, tolong Nah, ke konteksnya ya, jangan lari sana. Pada konteks penangkapan, Daniel pada Markus pemakaman, 14 pada itu penyaliban. Yesus Tunggu dulu, Pak. ditangkap. Penyaliban itu belakangan, saudaraku. Iya. Penyaliban itu Tadi kan Bapak belakangan. mengatakan, Yang langsung- pertama itu penangkapan. Salah tangkap Iya. berarti salah salib. Betul nggak? Ya udah buktikan salah tangkap. Makanya jujur. Iya, buktikan. Semua murid Yesus yang 11 lari, yang tinggal bersama tentara Romawi tinggal satu, Yudas, betul? Udah Bapak ngomong aja dulu. Oke. Buktikan. Oke. Jadi ke-11 murid Yesus lari, yang tinggal cuma Yudas bersama dengan Yesus. Berarti tinggal 2 nih. Tinggal 2. Nah, di data 51-nya di Markus 14 itu dikatakan begini. Ada satu orang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia. Dia siapa? Dia yang ditangkap. Lalu tentara Romawi hendak menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan ini. Tetapi pemuda yang menggunakan kain lenan ini melepaskan kain lenannya lalu lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, siapa pemuda yang lari lepaskan kain lenan? Ya pasti itu tidak ada di catatan ini namanya itu satu ya, dan yang kedua itu nggak mungkin Yudas. Kenapa? Ngapain juga Yudas mau ditangkap? Orang dia menjual Yesus kok. Oke, berarti yang lari siapa? Ya di situ tidak dikatakan namanya. Kita ini kan berbicara apa yang kita ditulis. lihat. Jangan Kita lihat. jangan menarasi Kita lihat gitu. dia menggunakan kain lenan kan pada saat perjamuan terakhir, pada saat penangkapan terakhir. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan? Gini loh Pak, Bapak buktikan aja kalau memang Siapa yang menggunakan kain lenan? Kan tadi ke-11 murid Yesus sudah lari, kandidat ada tinggal dibilangnya 2. ke-11 murid Pak, yang dibilangnya semua murid. Bapak ini kok Yudas juga lari. ngada-ngada kali. Yudas juga lari gitu. Yudas di situ kan menjual Yesus. Oke. Dia tidak lagi bersama Jadi dengan murid Yesus Yesus. sudah lari. Nah. Nah, yang menggiring, yang ditangkap ini ada Yudas, ada Yesus. Ada seorang pemuda yang kabur meloloskan diri menggunakan kain lenan. Ya udah konteksnya apa? Dia sudah kabur ini pemuda ini apa Nah, hubungannya? yang menggunakan kain lenan itu terbukti Yesus. Aduh, Pak, baca 53-nya, Pak, ya. Jangan Bapak. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 14 ayat 53, sabar ya, saya baca ya. Menanggalkan jubahnya, Pak. dan ia mengambil sehelai kain lenan ini ngambil dan satu mengikatkan ayat. pada pinggangnya. Enggak, Bapak ini nggak nyambung, nggak Berarti nyambung. yang lari meninggalkan kemudian keadaan sana adalah Yesus yang melepaskan kain lenan. Berarti yang ditangkap sudah betul adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Jadi- Karena ada, dengar. Jadi Anda nggak mengerti ya. Yesus ditangkap lalu Dengar, dihadapkan kepada mahkamah Dengar. agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala Itu tua-tua. pengantar yang Anda Bukan baca. ini setelah kejadiannya. Itu pengantar. Aduh, Itu ini pengantar. Pengantar Masih siapa? di ayat 53 loh. Itu pengantar Anda Markus. tadi mengutip. Itu Aduh, pengantar ini gimana Markus. sih? Itu pengantar Markus. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Kata Markus. Seorang muda katanya, bukan Yesus. Dan seorang muda, bukan semua Yesus, imam Pak. kepala tua-tua ahli Taurat mengumpul di situ dan Petrus mengikuti dia. Dia siapa? Dia toh. Tidak dikatakan dia siapa? Dia toh. Oke. Nah, sekarang pemuda itu menggunakan kain lenan. Siapa yang terciduk terbukti menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap ini sesuai dengan Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sudah?
Ya, jadi di sini saya mau mengatakan bahwa Anda telah banyak berdusta dalam Anda yang berdusta, bukan saya. ya. Di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, ya, selai kain lenan untuk menutup badan, mengikuti dia. Jadi Dia saya siapa? nggak ngerti Dia siapa? ini. Dia siapa? Yesus. Siapa yang bilang itu Yesus? Loh, kan dikatakan dia Siapa yang bilang sebelumnya begitu, Yesus Yesus? ditangkap. Loh, Siapa yang Makanya, bilang begitu? dia 43-nya baca Ya, sampai siapa ke yang bawah. bilang begitu? Apanya siapa yang bilang? Bapak ini Yes. kok nanya. Siapa Bapak yang mengutip bilang Injil begitu? Markus kan? Iya, berarti yang menulisnya siapa? Loh gini loh Pak, Bapak mengutipnya dari mana? Iya, Kalau Bapak nggak tanya sama percaya. saudara yang mengatakan bahwa waktu Yesus masih berbicara muncul Yudas Enggak, itu gini, siapa? gini. Jadi tulisan siapa yang Bapak pegang? Iya, Markus. Ya sudah, Markus sendiri Nah, berarti Markus. mengatakan ya. Nah, sekarang polanya adalah, saudaraku, Markus sendiri menulis, Iya, ya. Markus ini mengumpulkan Apa? berita atau dia saksi? Ya Markus itu kan asistennya Petrus juga. Nah, Anda jangan bertanya itulah. Jangan bertanya itu. Asistennya Petrus Hongkong. Anda nggak ngerti dari tadi saya Tanya sama katakan. saudara, Markus ini menuliskan berdasarkan karena dia saksi atau dia hanya kumpul-kumpul cerita-cerita? Jawab. Ya makanya ya kamu mau saya bawa secara Yohanes atau secara Matius. Ya kamu jangan lari-lari ke muridnya. Markus itu ya rumahnya lah yang dipakai pertama kali pada saat konsili satu Yerusalem. Saudara Ya. Markus ini Markus. Dia tinggal di Yerusalem. Markus 14 ini bang. Bukan, kalau kamu pertanyaanmu, ya dia murid. Biar saya bawa dalilnya Yohanes atau Matius mau. Yohanes juga bukan penulis Yohanes bukan Yesus juga. Mau saya bawa. Yohanes penulis dengan Injil Matius mau saya bawa. Matius Injil- juga penulis bukan murid Yesus. Anda di sini mengatakan mengatakan bacakan. begitu, tetapi mengambil kebenarannya dari situ juga nggak nyambung. Kubacakan. Anda ini. Kubacakan Anda ini ya. nggak nyambung. Capek, Pak, Bacakan melawan si Juma itu nggak ada ilmunya itu. Kubacakan Matius ya. Iya Pak. Saya bacakan Tapi Matius. dia nggak bisa membantah Pak Juma, nggak bisa membantah. Dia ini hanya mengada-ngada. dengarkan. Ada seorang muda dikatakan itu Yesus. Itu dusta ya. Satu Anda berdusta. Kata siapa? Coba tunjukkan Kata siapa? tulisan yang Anda Kata yakini siapa? bahwa itu Yesus. Ya udah Kata tunjukkan. siapa? Di Kata mana siapa saya manuskrip? dusta? Di mana manuskrip atau naskah itu tulisan Yohanes tangan? 13 mengajarkan, Enggak. menyampaikan. Anda nggak percaya yang Yohanes, Anda nggak menggunakan percaya. kain lenan itu adalah Yesus. Anda barusan berkata Anda tidak Tunjukkan. percaya Injil ya. Anda tidak Tunjukkan percaya siapa? Injil. Saya Tunjukkan percaya manuskrip. itu tulisan Markus, tulisan kalau percaya, orang yang mengaku maka Yohanes. Anda Saya harus percaya. percaya. Kemudian Anda Yesus yang dibawa mentafsirkan. menghadap imam besar. Anda yang mentafsirkan sesuai Di dengan sini keinginan tulisannya Anda. jelas. Di sini Iya, tulisannya jelas. loh, Jelas Pak gimana? Juma. Coba. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Jadi Yesus dibawa siapa? kepada imam besar. Kata siapa? Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Ya. Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Lah, kok kata siapa ini gimana sih? Kata siapa begitu? Anda kalau tidak percaya Injil Kata Markus, siapa? Injil Jangan Matius, nangis. Yohanes, Jangan menangis. tunjukkan Kata manuskrip siapa? Kata siapa ataupun Yesus? tulisan tangan Kata naskah siapa Yesus yang dibawa ada menghadap mengatakan ke imam-imam? Yesus kabur. Tunjukkan Kata sama siapa? saya. Tunjukkan Kata sama saya. siapa? Kata siapa dong? Kata Markus. Gimana sih? Kan begitu. Anda Jadi membawa Lukas. kata Markus. Tadi kata seorang muda ini Yudas Markus. membawa kata Markus. Nah, sekarang- cerita kata Markus. Sekarang apa lagi nih? Itu kata Markus. Sekarang siapa lagi? Terus Anda bilang tadi itu seorang muda, ini adalah Yesus. Tapi emang Anda kata- ceritanya dari Markus. Diterangkan cerita dari siapa yang sih? menggunakan kain lenan itu Yesus atau bukan? Kutanya Mana Yesus di situ? Mana Yohanes Yesus? 13 nomor 4. Mana Yesus? Enggak, dia Yohanes 51. Jangan Anda berbicara itu. Loh, Anda bicara ini kan salah tangkap. Iya, Anda kan saudara. berbicara salah tangkap, saudara. Ini Saudara, pewarta-pewarta sedang menceritakan satu oknum yang saudara, sama. buktikan bahwa Wartawan Yohanes menulis oknum buktikan Yesus. kepala imam itu atau ahli Taurat Markus. salah tangkap. Di mana? Pernah berkata ahli Taurat itu salah tangkap. bertanya, Aduh. apakah engkau Mesias? Anda gimana sih? Apakah engkau Udahlah, Mesias? buktikan aja secara Quran siapa namanya yang bukan disalib itu. Kemudian Tak ada, kitab kan? Anda sendiri yang Nggak menerangkan bahwa yang menggunakan kain lenan itu Gak Yesus. ada. Kenapa Anda bantah Nggak ada, kitab kan? Anda? Kenapa Anda bantah Maka kitab tadi Anda? gini Kenapa? saya berkata tadi, Kenapa boleh Anda Anda bantah? tunjukkan secara Alkitab atau Ya, Quran. ini saya Memang nggak tunjukkan secara
ada. Saya tunjukkan, Anda menolak. Bible itu ya Yesus. Kata siapa? Kemudian Yesus dibawa. Kata siapa? Yesus yang dibawa, bukan Kata Yudas. siapa? Itu Loh, yang mengatakan kok itu kata siapa? Kata ini Injil, Kenapa Anda Bapak. mau? Kenapa Bapak Anda mau tadi jujur? membaca Injil juga. Kenapa Anda tidak mau jujur? Gimana sih? Mau jujur apa? Siapa Anda yang mengatakan Yesus? tadi Siapa yang perkataan mengatakan itu, Yesus? bahwa yang disalib itu Siapa bukan yang itu mengatakan dari itu Injil. Yesus? Tetapi Injil mengatakan itu Siapa Yesus yang mengatakan dibawa. itu Yesus? Oh, Tidak mau gimana? dijawab. Kenapa? Karena dia tahu Nah. penulis kitabnya itu bukan utusan Yesus, bukan murid Dan Yesus. tadi saya sudah Malu dia. bilang loh, Malu. saya sudah bilang Malu. kalau Bapak mau bertanya Saudara. Injilnya langsung biar saya bawa Saudara. Injil Matius. Jujur, Biar saya jujur. bawa Injil Siapa? Yohanes. Coba Anda bawa Hah? Matius. Jangan Gugur ya, pertanyaan Markus Anda gugur, begitu-begitu Lukas terus. gugur. Sekarang Bukan Anda bawa gugur, Matius. Anda tidak percaya. Anda Lu tidak kok saya nggak percaya? Ya. Yang mengatakan itu kan Di Markus. Injil Markus, Pak. Yesus. ditulis Markus Yesus, yang bukan mengatakan Yudas. itu. Udah titik. Pak, Markus di yang mana mengatakan tulisannya itu. Yudas? Markus yang Aduh, mengatakan hancur itu. kita nih. Markus yang mengatakan itu. Sekarang coba bawa buku Matius. Silakan. Markus yang mengatakan itu. Barusan Anda mengutip ceritanya dari Markus juga. Markus yang mengatakan Saya itu. mengutip ucapan Markus. Terus, Saya tidak bilang saya mengutip Markus ucapan menulis Yesus. Anda bilang, itu tulisan Markus Jadi tulisan mengatakan siapa? begini. Yudas. Ya udah tulisan Lalu siapa Yudas? semua murid itu meninggalkan Lalu- Yesus dan melarikan diri. Itu ucapan siapa, Bang Suma? Ucapan Markus. Ya Ada udah, seorang jadi pemuda yang ada pada waktu itu hanya memakai Dulu selai kain ini, lenan, memang. lalu lari meninggalkan kain lenannya. Itu siapa? Itu siapa? Kata Markus tidak ayat disebutkan. 53-nya. Kan begitu. Baca Pak di bawah, saudaraku. 53-nya Saudaraku. Markus mengatakan Yesus Aduh. dibawa menghadap ke imam besar. Betul nggak? Betul nggak itu ucapan Markus? Enggak, Anda jangan Enggak. berbicara seolah-olah Anda itu Betul mengatakan tidak? bahwa ini Betul Injil tidak itu ditulis, ucapan Markus? bahwasanya itu bukan tentang kesaksian yang benar. Tapi Anda mengutip, Mulai. di sini saya lihat, Anda Mulai. mengutip tadi semua kisah dari Injil Markus juga. Ya, Tapi kan Injil saya Markus akui. menulis itu Yesus, tapi Anda nggak mengakui. Paman. Saya Jadi akui gimana itu ini, Markus. saudara? Saya akui, Paman. Saudara, Saya gimana? akui. Coba. Tidak Saya seperti jelaskan itu Anda. kepada Anda Anda. malu mengakui. Kutanya ulang lagi. Gimana saya malu? Kemudian Yesus Gimana? dibawa menghadap imam besar. Saya tanya, itu kata siapa? Kok kata siapa itu kan tulisan Markus? Berarti Markus Dari yang mana? menulis itu kan? Dari mana datanya? Berarti- Harusnya begitu. Dari Markus kan? Dari Markus kan? Harusnya begitu. Ah, dari Markus bukan? Loh, kita ini kan berbicara Injil Markus. Ya jawab aja. Jadi, Jangan jawabannya sudah seakan-akan simpel. berharap. Ini Jadi memang- dari Markus. Nah, sekarang Dari cerita Markus. kamu yang kamu sebut tadi dari mana? Dari Markus. Cerita yang Dari kamu sebut Markus. tadi dari mana? Dari Markus. Nah, sekarang saya Cerita tanya. tadi, saudara. Yang data 53-nya dari Markus atau bukan? Saudara, Yudas tadi kamu bilang itu bahwa itu Iya. adalah Yudas. Kan Itu sudah dari mana? kubuktikan. Kan sudah dari mana? kubuktikan samamu. Tulisan mana? Di Bahwa- Markus nggak ada. Cari Bahwa tulisan lain. seluruh murid lari. Gini loh Pak, ya. Yang Yudas. tinggal hanya Yudas. Saudara Juma. Yang Ini kan menggunakan tulisan Markus. kain juga sudah lari. Ya, oke. Yang menggunakan kain lenan juga Oke, adalah Yesus ya. sudah lari. Oke, Tinggal oke. satu. Yang tinggal Saudara- siapa? Saudara Yang tinggal Juma. siapa? 11 Saudara murid Juma. sudah lari. Yesus sudah lari. Tinggal satu. Saudara Siapa itu? Juma. Di mana Yesus lari? Coba tunjukkan. Yang menggunakan kain lenan. Di mana Yesus lari? Yang menggunakan kain lenan. Siapa rupanya menggunakan celenan itu? Yesus. Yesus. Jadi gini saudara, gini Ah, aja lah ya. Gak mau Di dia Injil mengakui. Markus sudah jelas Tidak Yesus mau yang dibawa. mengakui. Coba bawa tulisan lain, bawa itu Yudas Tidak. yang dibawa. Tidak Coba. mau. Jangan bawa Markus, coba bawa yang lain lah, yang ada lah. Ada Tidak kan? mau mengakui. Kok nggak mau Bawa lagi. mengakui? Paulus juga Kok mengakui. bawa? Jangan dulu Paulus ke juga Paulus. mengakui. Lari dulu Paulus ke juga sini. mengakui Fokus dulu bahwa ke yang sini. disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Saudara, fokus Ayo. dulu ke Injil Markus ya. Apalagi Fokus. Fokus Markus dulu ya. mengatakan yang lari menggunakan kain lenan itu tidak disalib. Betul nggak? Ya itu kan bukan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau Iya itu bukan karena Yesus? karena dia lari dan di ayat 53-nya Siapa Yesus yang dibawa ke lari? mahkamah agama. Siapa yang lari? Ya pemuda itu. Siapa pemuda itu? Gini saya baca ya.
tolong Ah. Anda simak ya. silakan. Nggak ngerti ya. Silakan. Saya baca sampai ayat 53 ya. Silakan. Boleh? Silakan. Oke. Silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Berarti di sini ada dua sosok. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus ya. Mereka hendak menangkap. Kata siapa kalau itu adalah Yesus? Ya kan ceritanya ini penangkapan Yesus. Baca Ya, dari kata atas. siapa yang mengatakan Kata itu siapa? Yesus? Tunggu dulu, jangan lari ke sini. Bisa baca Itu kan lengkap, ya. lari dia kan? Tetapi ia Yesus. melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang ya. Lalu sekarang kita cari tahu. 53-nya, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Imam Kata siapa? Kepala tua-tua dan ahli Taurat. Kata siapa? Kata Dan siapa kalau Petrus itu Yesus? mengikuti dia dari jauh. Jadi Kata jelas di ayat siapa? ini, ya. Kata siapa itu? Kok kata siapa? Kita membawa Injil Markus. Berarti kata Markus. Gini loh, saudara Bima. Kata Markus kan? Kalau Anda Bang, tidak aku percaya yang- itu aku- ditulis Markus, ya udah tulisan lain lah, tulisan selain Markus. Kata Coba, siapa itu saya Yudas. tidak percaya. Justru saya yang mengukuhkan itu kata. Justru Markus kalau sudah menulis Yesus, ya Anda harus percaya. Anda mengatakan Anda percaya. Di sini Iya. Injil Markus menulis Iya, saya Yesus percaya. dibawa Saya ke percaya. mahkamah agama. Itu Markus yang menuliskan. Bukan, Iya kan? maksud saya Anda percaya tulisan Injil Markus enggak? Itu aja. Saya percaya tulisan Markus. Oh ya sudah, Anda percaya Nah. kesaksiannya ini yang di dalamnya? Saya percaya. Oke, dari kesaksian dari Injil Markus ini mengatakan Yesus dibawa menghadap imam besar ya. Nah, sekarang Jadi di situ pertanyaannya, ada- dari mana Markus tahu kalau itu Lah. Yesus? Anda tadi sudah mempercayai, ini Saya bertanya. percaya itu tulisannya. Ya Dia sudah, mengatakan ini Yesus. dikatakan Sekarang Yesus. permasalahannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi Anda dari tadi nggak nyambung. Sekarang Nggak jawab, nyambung. nggak usah begitu, jawab aja. Dari mana Pada Markus tahu ayat kalau itu Yesus? 43-nya ya dikatakan waktu Yesus masih berbicara muncullah Yudas salah seorang Dari dari mana murid-murid Markus itu. tahu Apanya sih? kalau Yesus yang berbicara? Halo. Halo, lagi di mana? Halo. Ya, Halo. aku di sini. Ya. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi kalau Anda membawa Injil Markus, Markus ini kan menyelidiki. Makanya kalau Anda mau berbicara Kebongkar. bukan itu. Tapi tidak ada bertentangan dengan Injil Matius. Masalah generasi. Jadi ini Masalah sangat generasi. indah Alkitab ini, saudara. Anda tahu tidak? Bukan, Anda tahu bukan, tidak? bukan, Anda sudah ya. mempermalukan Bukan Kristen. tulisan dari Dengan satu Anda imam, sudah ya. mengakui bahwa penulis Gini, Markus menyelidiki. Saudara Juma, Saudara Juma, Anda kan tadi bertanya, kan, dari Allahu mana Akbar. Markus tahu? Makanya saya jawab, ya kan? Terus yang menjadi konteksnya apa? Dari mana Kalau Anda Markus dari tahu awal katanya? tidak percaya Injil Markus, ya katakan saja begitu, selesai. Dari mana? Saya percaya, saya malah Kalau bertanya. Anda Dari percaya, mana ya Markus sudah. tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Selamat siang, Bang Iya, RT. Kita kasih dalil, Bang Pak RT. Kita kasih dalil. Bang Silakan, Juma. silakan. Bang Juma, 4 gospel menarasikan Injil Matius ya. Silakan. Matius 27 ayat 1 sampai 2 Ya. sampai 26 Yesus Iya. diserahkan Pontius Pilatus. Si Markus di bab yang 15 ayat 1 sampai 15 Yesus diserahkan Pilatus. Lukas di 23 125 Yesus dibawa Pilatus. Yohanes bab 18 ayat 28 19 sampai 1 6 dialog Yesus dengan Paulus Pilatus ya. Artinya tempat gospel itu Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Yudas Iskariot yang Dari mana salib. mereka tahu? Loh, empat itu dalil loh. Itu Iya, dari kan mana Injil. mereka tahu pengarang Ya kitab Matius apa itu itu? kan murid. Sekarang, Matius dari mana murid. kau Semua tahu murid Nabi Anda meninggalkan menerima wahyu? Yesus dan Dengar dulu. Dari melarikan mana diri. kau Anda tahu percaya? Nabi Anda menerima wahyu. Jelas. Anda percaya? Anda percaya? Cuma ini Anda percaya? gimana sih Anda? Saya kasih dalil 4. Saudara. Pada saat Semua ditangkap, Markus semua murid 14. meninggalkan Yesus. Pada saat ditangkap, makanya Melarikan Anda diri, baca kan? lagi. Melarikan Pada diri, saat- kan? Pada saat Melarikan dia ada diri. Loh, Anda ini berbicara gimana sih? Itu Itu lucu kan- ente.
Yesus Jadi Yesus Lukas- melarikan diri pada saat ditangkap. Lukas bukan murid Yesus, ini. hasil penyelidikan. Kasihkan aja Bang tapi dia nggak Markus nyambung Bang. hasil Bang, ya. penyelidikan. Bang, Empat Ularan. gospel Markus menarasikan hasil orang percaya. penyelidikan. Ini Lukas terima hasil wawancara penyelidikan. Dua gagal. Enggak, tadi Itu dia kita bilang masuk ke percaya. Matius. Dia bilang percaya. Enggak, tadi Saudara Juma bilang percaya kan? Saya percaya mereka Ya penulis. sudah. Enggak, percaya kah tulisan itu adalah memang kesaksian, memang itu yang ditulis adalah yang terjadi? Kesaksian dia, saya percaya itu kesaksian dia. Yohanes, Tapi Bukan Yohanes. saya Anda saya mengangkat tidak Yudas percaya. tadi, Saya mengangkat tidak penyaliban percaya. tadi dari Saya Injil tidak mereka percaya juga. Kalau catatan mereka Lah. itu akurat. Akurat. Saya tidak percaya. Ya, bagaimana saya yang tidak? akurat. Bagaimana Anda paksa Dari saya mana? mempercaya? Ngapain Anda Anda yang membuktikan memaksakan. dari Injil itu? Anda yang Kalau memaksakan. tidak Tunggu dulu, akurat, dulu. ngapain Anda membuktikan dari Injil itu? Lukas, Kenapa Alkitab Lukas 37 tidak diminta ada pada syaratnya? saat penyaliban. Dengar. Kenapa minta Markus ayat tidak ada 37 pada saat tentang penyaliban. Diam dulu. menikahi Diam dulu. mantan istri yang angkat? Lukas 37, bro. tidak ada Alkitab pada 37. saat penyaliban. Markus Nggak juga berani. tidak ada pada saat penyaliban. Sekarang Matius. Matius di dalam catatan buku Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini siapa yang menulis begini? Sekarang Pak Gospel telah menarasikan, bro. Siapa yang menulis Ini itu? loh. Saudara Juma, kamu nggak boleh berkata gitu. Saudara, Kenapa? Karena nanti kalau Matius kamu 9, membawa Quran, nanti saya bilang itu Quran ditulis Abu Matius Bakar, 9 nomor 9. Abu Saya ulang Bakar, lagi, saya Zaid, ulang lagi. dan Usmani. Saya ulang lagi. Enggak Setelah boleh. Yesus Kamu pergi di situ, Saksi setelah Yesus siapa pergi teman di yang situ, menerima wahyu pun nggak jelas. Yesus melihat Bukan seorang Bang, Quran yang itu kan bernama Matius. Quran itu kan ditulis Bang, ditulis, Duduk di rumah dikanonisasi, cukai. disandarisasi Lalu zaman Yesus Usmani. berkata kepada Tapi Matius, dia berkata, "Ikutilah nanti mungkin aku." ku bilang begini, Maka kan, Saudara Juma. berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, ini Saudara yang Juma. menulis ini siapa? Yang menulis Saudara ini Juma, siapa? kalau Anda bertanya siapa yang menulis, di situ ada dua murid Yesus yang menulis, yaitu Siapa? Matius dan Yohanes ya. Nah ini yang menulis ini siapa? Markus Di sendiri, Matius 9 Markus nomor 9 sendiri ini. adalah muridnya daripada saudaraku, Petrus. gunakan akal sehat, Rumah Markus gunakan lah yang akal dipakai sehat. untuk pertama kali konsili pertama ya. Gunakan Itu harus akal Anda pahami ya. sehatmu. Apa Gunakan sih akal sehat apa? Saya sudah pakai akal sehat. Tidak ada kata Markus Yudas bukan murid disalib. Yesus. Tidak ada. Saya Lukas bukan bilang bukan Markus murid Yesus, murid Petrus. Dua kandidat. Kita Ini baca gimana sih? Matius. Tadi 9 Paulus nomor sudah saya 9. jelaskan juga kenapa dia Setelah ke Yesus pergi Antioquia dari situ, karena dia dari konsili pertama. Yesus Yang melihat di situ ada seseorang Petrus, yang Barnabas, bernama Matius. Yakobus. Ini yang menulis ini siapa? Kok Anda bertanya ini yang menulis siapa sih? Ya siapa yang menulis bahwa Yesus melihat Kalau Matius? Injil Markus yang menulis Markus, Saudara Juma. Kalau Injil Matius yang menulis Matius. Ini yang Kalau Injil menulis Lukas yang menulis Matius. Lukas. Ini Matius menulis Matius. Kok Matius menulis Matius? Coba Anda Maksudnya, baca. Saudara Coba Anda Juma, baca Injil Matius 9 nomor 9. Bang Juma, Injil Matius itu Matius Coba menulis Anda tentang baca Matius Yesus. 9. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Coba Anda baca. Bukan, Anda percaya nggak dulu? Nanti kita lari ke situ lagi. Ini tulisan Kalau siapa? Matius, Ini siapa? saya tidak Anda percaya bingung kalau saya. itu tulisan Matius. Kalau Anda tidak percaya Kalau kepada Lukas, tulisan yang ada di saya Alkitab, percaya itu tunjukkan tulisan saya. Lukas. Saudara Juma, sabar ya Kalau Saudara Juma. Markus, saya Tunjukkan percaya sama itu saya. tulisan Markus. Tapi Matius, Di mana ada saya manuskrip tidak atau percaya naskah kalau itu tulisan tulisan tangan Matius. itu, Begitu Yudas juga yang buku disalib. Yohanes, saya Saudara tidak percaya Juma, kalau itu tulisan Pertanyaan Yohanes. saya jelas. Satu aja pertanyaan saya tadi ya. Satu tadi pertanyaan saya ya sama ya. Saudara Juma. Cuma usah bahas lagi dari Injil. Buktikan, boleh secara Alkitab, boleh secara Quran, Ya, tadi kan sudah boleh juga kubahas sama manuskrip, kamu. tulisan tangan. Itu bukti-bukti. Buktikan Yudas lah yang Bahwa disalib di yang Bukit disalib Golgota. itu Aduh. Yudas. Sudah Di situ kasih dikatakan bukti. Yesus. Iya, Anda kata percaya Markus. tulisan itu. Kata Nah, Markus. kata Markus. Kata Kamu Markus. membawa cerita ini tadi kata Kata Markus. Markus. Kamu membawa cerita ini tadi Itu barusan kata Markus juga. Itu kata Markus. Kenapa kami di satu sisi percaya Itu kata Markus, di sisi lain tidak percaya? Markus. Itu kata Markus. Saya tidak percaya Markus Udahlah. kalau itu Yesus. Saudara, saya Sekarang rasa diskusi kita narasi nggak yang nyambung. dibangun Markus sendiri. Nggak nyambung. Bahwasanya Saudara. seluruh murid Yesus lari.
Seluruh murid Saudara. Yesus lari. Dengar dulu. Saudara. Markus Oh, sendiri yang saudara. mengatakan seluruh murid Yesus lari. Berarti tinggal ada satu, Yudas. Jadi, makanya saudara Juma, Sekarang jangan kamu membaca ketika Alkitab masih ada secara dua, harfiah, ya, yaitu Iya, Yudas dan juga konteksnya. seorang pemuda yang menggunakan Sabar kain lenan, dong, saya maka dong yang jelas ngomong. bahwasanya Saya dong ngomong. yang lari bukan Yudas. Kenapa yang lari bukan Yudas? Ngapain dia lari? Bukankah dia sudah berkongko bersatu dengan tentara Romawi? Kenapa dia lari? Satu-satunya kandidat yang lari hanya Yesus. Kenapa? Kenapa satu-satunya? Karena yang ditangkap itu karena murid-muridnya sudah pada lari. Logika dari mana? dengar Diajak dulu. menipu. Dengar dulu. Dia Dengar. Masa Yudas siap? Seluruh murid Yesus, seluruh Kalau murid kita Yesus melarikan diri. Berarti tinggal dua kandidat, yaitu Yesus dan juga Yudas. Lalu ada satu oknum kabur menggunakan kain lenan. Ada nggak dalil Yudas menggunakan kain lenan? Nggak ada. Ada nggak dalil Yesus menggunakan kain lenan? Ada. Yohanes 13 nomor 4 penjamuan terakhir, Yesus menggunakan kain lenan. Nah, ketika pemuda ini lari, 80% ditambah 20% sama dengan 100% yang lari itu Yesus. Sudah, saudara. Jadi enak kita diskusi, saudara. Kita Dulu. kita Pertanyaan ini saya. ditonton dan dilihat oleh Pertanyaan orang, saya kepada saudara. Apa alasannya kalau bukan Yesus yang lari? Yang satu pemuda ini. Alasannya apa? Oke, alasannya apa? Makanya tadi ya, coba kamu baca perhatikan di ayat 51 itu. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya dan mengikuti dia. Siapa Artinya itu? ada dua sosok. Yang Siapa itu? dia Siapa itu Bang? yang dimaksud di dalam Injil Markus itu adalah Yesus. Sementara Enggak, pemuda yang itu menggunakan tidak dituliskan kain lenan namanya, itu siapa? ya. Nah, sekarang begini. Kan tidak ditulis, Pada saat saudara. kejadian- Saudara gini Iya. loh, saudara. Kalau nggak ditulis jangan bernarasi, saudara. Jadi di situ ada 3 kelompok. Yang pertama tentara Romawi. Semua berkesimpulan tapi nggak ada penjelasannya. Itu yang masalah. Tentara Saudara, Romawi. tadi kan Dengar. gini, saudara. Tentara Tadi kamu Romawi. mengatakan sabar, saudara. Tentara Saya sedikit Romawi. lagi, saya mau lanjut kerja. Kemudian saudara. murid-murid Yesus. Tadi kan kamu mengatakan kemudian Yudas yang lah ketiga yang Yudas. disalib. Dan yang terakhir Yudas adalah lah Yesus. iblis itu. Kan gitu. Nah, Iblis itu kemudian- yang menjadi Yudas, itu kemudian- yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen. Begitu kan Kemudian tadi, saudara. Makanya tadi ada saya 4 bertanya. komponen ini. Ada 4 komponen. Yang pertama saya ulang lagi. Yang pertama Yesus. Yang kedua muridnya. Yang ketiga Halo. tentara Romawi. Halo. Yang keempat Yudas. Nah kita lihat, kita urai. Kita urai ya. Oh. Yang pertama Halo. murid Yesus semuanya lari. Tinggal 3. Siapa 3 ini? Tentara Romawi, Yesus, Yudas. Kemudian satu melarikan diri. Ini yang kita cari ini. Yang melarikan diri ini tentara Romawi. Tidak mungkin tentara Romawi. Yang melarikan diri ini Yudas. Tidak mungkin Yudas. Atau mungkin orang lain. Tidak mungkin karena yang mau ditangkap ini cuma Yesus doang. Kenapa yang lain mau ditangkap? Nah, kandidatnya cuma satu. Yang memungkinkan kabur cuma Yesus. Yudas tidak mungkin kabur. Tentara Romawi tidak mungkin kabur. Lalu siapa yang kabur? Murid kan sudah kabur lebih dulu. Tinggal satu nih yang mau kabur nih. Yudas, tidak mungkin. Tentara Romawi, nggak mungkin. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang memungkinkan untuk kabur di situ? Yesus. Titik. Dah selesai. Sudah. Dah. Oke ya. Jadi kamu tidak memahami murid Yesus dikatakan itu semua mana dia? Oh. Jadi di ayat 50-nya tadi kamu berkata lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ya. Ya, tinggal 3. Itu Tinggal 3 kelompok. Yesus, Yudas, tentara Romawi. Yudas pun di situ sudah lari. Di mana saya katakan Yudas sudah lari? Sabar ya. Yudas lari. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengurus pedangnya lalu Mana? meletakkannya kepada hamba imam besar. Ini kan saya mau bacakan lengkap. Ya, silakan. Jadi gini ya, Silakan. saudara Juma. Yudas lari ya, Yudas lari ya. Yudas itu termasuk murid Yesus ya. Kenapa? Apa Murid alasannya Yesus dia lari? dikatakan, Apa alasannya dia lari? loh, kan di situ dikatakan semua murid Yesus telah meninggalkan Yesus ya. Melarikan Yudas diri. itu murid Yudas.
Kamu nggak baca kata dia 50 lalu justru semua murid itu yang- meninggalkan dia dan Dengarkan, melarikan diri. Jangan kau membodohi Ya. dirimu. Jangan kau bodohi dirimu. Kamu yang membodohi dirimu. Yudas itu murid atau tidak? Yang Yudas murid mengantar, atau tidak? yang mengantar tentara Romawi ke tempat persembunyian Yesus siapa? Itu di ayat sebelumnya iya Rabi. Lalu Saya mencium ulang dia. lagi. Sudah. Saya ulang lagi. Baru dikatakannya yang setelah mengantar, yang Sabarlah, mengantar, saya mau jawab. yang Anda ini kok nggak? mengantar kemudian tentara Romawi menemukan tempat persembunyian Yesus siapa? Yudas. Kan Lalu sudah apa dikatakan alasannya dia Yudas kabur? juga Rabi. Lalu apa Maka alasannya dia melarikan diri? mau saya baca tidak? Lalu apa Anda ini alasannya melarikan diri? Ya karena di situ dikatakan semua murid itu telah meninggalkan Apa dia. alasannya? Apa alasannya Kok nggak melarikan nyambung? diri? Kok Kamu apa yang alasan nyambung. itu yang ditulis? Semua murid itu meninggalkan dia. Ya. Jangan kamu bertanya alasan. Loh, kok kamu tadi percaya akan tulisan Injil Markus. Di situ dikatakan Yudas- semua murid Yudas meninggalkan dia. lari. Yudas itu muridnya kawan. Setelah dia menjual Yesus, membawa Oke, baik. pasukan. Baik. Sudah. Kalau Enggak, Anda- sebentar. kalau Anda Sebentar. mengatakan- Biar Kalau saya Anda selesaikan mengatakan- ya. Kalau Anda mengatakan Yudas melarikan diri, kasih jawaban. Kenapa Oke, dia harus jawaban- melarikan diri? Jadi di situ kan Yudas sudah menyerahkan Yesus, sudah selesai kan? Terus kenapa dia Kepada- melarikan diri? Ya tanyalah Yudas kenapa dia melarikan diri. Terus dia di ayat 50 lalu semua murid itu meninggalkan dia, semua murid. Berarti tinggallah Yesus seorang, baru Yesus dibawa menghadap imam besar. Jadi Anda ini tidak ngerti dari tadi membaca konteksnya ini, ya. Anda Bukan jawab berarti- dulu kenapa Yudas melarikan diri. Gini loh, jangan Anda memaksa orang untuk narasi yang nggak ada ditulis ya. Saudara, Nah, tidak ada saya bukan orang seperti yang Anda, mau saudara. bodohi. Tidak ada Saudara, orang saya bukan tertipu di seperti sini. Saya Tidak dari ada tadi orang berkata yang kau mau sesuai yang bodohi di tertulis. sini. Yudas Cuma itu saya sudah berkata tidak dari tadi termasuk golongan apa yang murid ditulis. Yesus. Ketika Saudara, dia sudah berkhianat, dia saudara, sudah iblis. saudara, Bukan lagi murid Yesus, dia sudah berkhianat. saudara, Bukan murid Yesus lagi dia. Saudara, Dia Yudas itu sudah masuk murid ke dalam Yesus. kelompok orang-orang Aduh, ini- Roma, ini- sudah masuk ini- dalam kelompok orang-orang Yahudi, orang Farisi, bukan lagi murid Yesus. Karena dia sudah memakai berkhianat. pakaian Dalam Bang Juma. Jangan membodohi diri, saudaraku, jangan. Yudas memakai Kalau pakaian Bang Roma, Juman. saudara. Pakaian Roma lagi. Bilang Yudas dia itu sudah menjadi bagian Roma. Di mana dia? Yudas itu sudah menjadi bagian dari Roma. Dia yang memberikan kemudian tempat persembunyian Yesus. Dia yang menerima 13 keping perak, 30 Ya udah, di- keping. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau Di mana menipu. Yudas Awas, itu? Jangan dipertahankan penipu ini. Sabar Masukkan ya. ke kandang, masukkan ke kandang, kasih dedak, dia makan di dalam. Kau nggak bisa nipu di sini. Misalnya itu Yudas ikut lari juga, bahlul. Kenapa kau mempertahankan kebodohan? Karena kamu ingin kali Yesus yang adalah iblis itu dituhankan, bukan? Bang Juma, kalian kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berjuang mati-matian supaya Yesus tidak disalib. Tapi saudara kita tadi mati-matian supaya Yesus yang disalib. Kenapa dia sama seperti iblis, sama-sama ingin Yesus disalib? Kira-kira kenapa? Dia perpanjangan tangan Tuhan atau dia perpanjangan Tuhan iblis? Tangan iblis. Yang tadi itu. Bang Juma, saya jawab sedikit boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih banyak Bang. Ini saya dari sisi pandangan saya ya. Kalau misalnya tadi kalau ditanya Yudas melarikan diri, kalau saya dari pribadi sih tidak ada ayat yang mengatakan Yudas itu melarikan diri, Bang. Betul banget. Oke. Jadi kalau kita urutkan di Injil Markus 14:43 sampai 50, Yudas datang dari kalau diurutkan ya, itu yang pertama kan Yudas datang bersama rombongan, terus yang kedua ia memberi tanda ciuman kepada Yesus, kemudian menangkap Yesus ya di ayat 50 tuh lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi yang saya perhatikan sih tadi itu yang disebut lari adalah murid-murid ya dalam konteksnya itu. Jadi Yudas sudah tidak dihitung sih sebenarnya sebagai bagian dari kelompok murid yang setia pada saat itu sih gitu, karena ia datang sebagai pengkhianat pada saat momen itu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, jadi bagaimana dong kondisinya dengan Yudas setelah itu? Ya Injil sih memang secara jujur ya, itu Injil tidak mencatat sih bahwa Yudas ikut lari pada saat itu.
yang dicatat tentang Yudas setelah penangkapan dalam Injil Matius 273 sampai 5 kalau nggak salah ya. Yudas menyesal dan kemudian dia bunuh diri gitu Bang. Terus di Kisah Para Rasul 1:18 dijelaskan juga kematiannya dengan detail sih, di situ ada di 1:18. Artinya Yudas tidak diceritakan melarikan diri bersama murid-murid yang lain. Itu benar Bang, semua benar. Dia juga memang tidak ditangkap juga. Ia tetap bersama pihak yang menangkap Yesus gitu. Terus apakah Yudas memang menjadi bagian daripada anggota Roma? Kalau saya jawab singkat secara pribadi, tidak sih. Karena memang pada dasarnya Yudas itu bukan anggota Romawi. Jadi kalau diluruskan berdasarkan sumber sejarah nih yang saya baca, nggak tahu, yang saya pahami aja ya, yang saya pelajarin. Jadi siapa Yudas gitu ya? Yudas Iskariot ya salah satu 12 murid Yesus sendiri. Ya singkatnya, dia tidak melarikan diri karena memang tidak ada ayat yang mengatakan itu Bang gitu. Terus pembahasan tadi yang menurut Bang Zuma, kalau dari pandangan saya pribadi, maaf kalau salah ya teman-teman, dan buat Bang Zuma juga gitu. Dari adat di situ cuman ada 3, ada si anggota Roma, terus ada si Yesus, dan ada si Yudas. Yudas, betul sekali Bang, betul. Nah, jadi mari kalau kita lihat dari urutan di Markus 14:43 sampai 52 kalau nggak salah, urutan jelasnya kan gini Bang. Jadi Yudas datang bawa rombongan gitu ya. Terus Yudas cium Yesus sebagai tanda. Kemudian mereka menangkap Yesus tuh. Kemudian semua muridnya melarikan diri. Lalu disebut ada seorang pemuda memakai kain lenan ikut dan kemudian lari. Gitu. Jadi poin penting dalam teksnya itu ayat 46 yang menegaskan kalau mereka memang dia dan menangkapnya. Artinya saat pemuda itu lari di ayat 51 sampai 52, Yesus itu sudah dalam keadaan ditangkap tapi bukan dalam keadaan bebas. Gitu. Menurut pandangan saya Bang, gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Jadi kalau kita bahasain, bagaimana dengan yang pria yang pakai kain lenan tuh? Jadi kalau sebagai sisi lain yang menarasikan kayak hanya Yesus yang pakaian lenan gitu. Jadi kemungkinan besar itu yang lari itu Yesus. Dan akhirnya timbul masalah gitu. Kalau buat saya pribadi, teks itu tidak pernah mengatakan hanya Yesus yang memakaikan lenan. Kalau kita lihat teks ya, kata Yunani yang dipakai adalah sindon atau kain tipis, atau bisa juga sih memang diartikan lenan biasa. Bukan pakaian khusus yang dipakai Yesus pada saat itu. Jadi di dunia Yahudi abad pertama, kain lenan itu memang pakaian umum ya, bukan menjadi identitas, itu eksklusif gitu. Jadi menariknya kata sindon ini juga dipakai untuk kayak kata lain sebagai kain kafan gitu yang ada di Markus 15:46 gitu. Tapi itu tidak berarti kain lenan yang hanya dimiliki Yesus pada saat itu. Jadi secara logika saya kalau narasi memang cuman Yesus tuh yang lari itu Yesus karena dia pakaian lenan gitu, bisa dikenali berdasarkan kain lenannya itu. Jadi kalau memang itu Yesus yang lari, mengapa Markus kenapa ya gitu, kayak Markus mengapa ya tetap mengatakan kalau Yesus itu disalibkan gitu. Setelah dia tahu Yesus lari, ngapain dia tetap memuja Yesus gitu, kayak tetap menyebarkan pengajarannya Yesus. Terus kenapa semua Injil lain konsisten gitu menyebut Yesus itu ditangkap gitu loh. Yang lain itu mengkonsistenkan itu semua sama. Terus mengapa komunitas Kristen awal itu rela mati gitu Bang? Kalau kita lihat orang-orang yang rela mati gitu demi Yesus ya, maksudnya demi pengajaran Yesus, mereka tuh rela mempertahankan penyaliban itu. Sedangkan dia jelas gitu, si Markus ngelihat Yesus saja kabur gitu loh, ngapain kita ikut-ikut gitu loh. Jadi kalau menurut kalau saya jawab secara jujur ya, untuk masalah hal ini ya dari pandangan saya, Yesus lari memakai kain lenan itu tidak sesuai menurut urutan teks Markus, dan didukung juga sama Injil-Injil lain gitu sih Bang. Kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya Bang Zuma dan lain teman-teman, terima kasih. Oke, baik. Syukran yang di YouTube teman sahabat Mamen, thank you. Jadi gini, saya melihat saudara ini memiliki nalar yang agak mendingan ya, karena mengurai berdasarkan dengan cerita atau konteks histori yang muncul. Runut. Sekarang gini. Coba konsentrasinya diarahkan ke data 49 dari Markus 14 tadi. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Tuhan, bait Elohim, dan kamu tidak menangkap aku. Kita selalu sama-sama, kau melihat aku, tapi kamu tidak menangkap aku. Kenapa kau mau menangkap aku? Ada alasannya, kata Yesus.
haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Dia adalah jalan kebenaran. Kitab suci yang dimaksud Yesus ini sudah pasti kitabnya Yahudi. Apa yang diceritakan di kitabnya orang Yahudi tentang orang benar ketika orang benar itu terancam untuk dianiaya, dizolimi, ingin dibunuh, dan seterusnya. Adakah nubuatannya di sana orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat? Adakah tertulis bahwasanya orang benar diselamatkan dan orang jahat pengkhianat yang akan menggantikan dia? Yang mana yang betul? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci ini. Tolong tunjukkan di dalam kitab Tanak. Bagaimana kemudian orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu tertulis di mana? Karena ini rujukannya, daripada kita bingung, karena kita punya tafsir masing-masing. Yesus orang benar. Tetapi kalian pingin kali Yesus itu mati untuk orang-orang yang bersalah. Tolong tunjukkan di dalam kitab suci yang dimaksud Yesus. Karena rujukannya sudah pasti bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, itu bukan. Tapi rujukannya adalah kitabnya Yahudi. Tunjukkan kepada saya yang ada di sini, di mana data tertulis tentang orang benar yang akan mati disalib demi untuk menyelamatkan para penjahat. Karena yang saya tahu, yang dibunuh disalib berdasarkan Ulangan 21 adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan mayatnya jangankan kemudian dibiarkan untuk menyentuh tanah Israel saja tidak diizinkan. Dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan pernah mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Saya tunggu. Silakan. Silakan, Pak. Balik lagi, poinnya kan semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Gitu, intinya kan di situ gitu. Mau Bang Zuma intinya nanti tidak percaya atau muncul pertanyaan lain, it's okay, nggak apa-apa juga gitu. Karena semua kan balik lagi ke pandangan berbeda masing-masing gitu. Jadi kalau saya secara pribadi nih Bang, secara jujur ya, pertanyaannya Bang Zuma itu kan memang masuk ke inti teologi lah ceritanya gitu ya. Jadi inti teologi ke penyalipan. Adik boleh di sana nggak sebentar ya? Jadi bicara sama Om. Jadi kalau dikutip tadi dari Markus 14 ya Bang ya. 14:49 ya? Apa 47 tuh Bang? Iya, 49, betul. Iya 49. Sekarang kalau ditanya nih singkatnya, apakah nubuat di Tanak tentang orang benar yang menderita atau disalib itu ada apa enggak gitu kan gitu. Dalam Tanak memang nggak ada, kalau secara nggak ada kata penyaliban atau cara eksplisit seperti praktik Romawi gitu, dan adalah metode hukuman gitu, cara seperti itu gitu. Tetapi ada beberapa teks yang oleh orang Kristen dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan orang benar atau Mesias. Saya garis bawahi dulu ya Bang, bahwa ada beberapa teks ada beberapa teks yang oleh orang Kristen, ini penting banget nih, oleh orang Kristen yang dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan orang-orang benar atau Mesias. Itu di kitab Yesaya 53. Bagaimana ini dikenal sebagai hamba yang menderita gitu loh Bang. Contoh ayatnya kayak apa? Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi orang Kristen itu melihat ini sebagai gambaran Mesias gitu Bang, yang menderita untuk orang lain. Dalam tafsir Yahudi tradisional mungkin ya ini bagian ini sering dipahami sebagai Israel sebagai bangsa yang menderita gitu, atau nabi yang menderita, bukan Mesias yang disalibkan gitu. Jadi kayak di Mazmur 22 itu kan terkenal tuh ayatnya, mereka menusuk tangan dengan kakiku dan kakiku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Itu kan ada ya, itu terkenal banget lah di kalangan Kristen. Orang Kristen melihat ini tuh sebagai paralel Bang dengan peristiwa penyaliban itu. Jadi dalam tafsir Yahudi, Mazmur 22 ini dipahami sebagai ratapan Daud tentang penderitaannya sendiri gitu.
Di kitab Zakaria juga ada di 12:10. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dalam kekristenan sendiri, ini dikaitkan dengan penyalipan. Jadi dalam tafsir Yahudi, konteksnya memang berbeda dan tidak selalu dipahami sebagai Mesias itu yang mati gitu. Di Ulangan 21-23 deh. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Ya, menariknya. Dalam surat Galatia 3:13, Paulus mengutip ayat ini dan dia kaitkan itu dengan penyalipan Kristus gitu. Namun di Tanakh sendiri ini berbicara tentang orang yang dihukum mati lalu digantung sebagai tanda kutuk gitu. Jadi bukan nubuat Mesias secara langsung. Jadi akhirnya jadi apakah ada memang nubuat secara eksplisit tentang penyalipan itu di Tanakh? Emang tidak ada ayat Tanakh yang secara eksplisit berkata Mesias akan disalibkan oleh Romawi atau akan ada nanti penggantian orang yang tidak bersalah akhirnya dihukum untuk menebus orang yang bersalah gitu. Yang ada dalam konsepnya itu sebagai orang Kristen, konsep orang benar yang menderita. Itu yang pertama. Terus hamba Tuhan yang tertikam. Terus orang yang benar dihina dan dibunuh. Terus gambaran ditikam atau yang digantung. Jadi orang Kristen melihat ini sebagai penggenapan dalam Yesus Kristus. Jadi Yudaisme itu tidak menafsirkannya memang secara demikian gitu loh, Bang. Kalau misalnya kalau kita mau lagi jadi gali lebih dalam lagi sebenarnya bisa juga. Jadi kita masuk ke Yesaya 52:13 sampai 53:12 itu yang isi utamanya tentang poin-poin penting tentang yang kayak dia dihina, dia dihindari, seperti itulah Bang kurang lebih. Tapi memang saya setuju dengan Bang Suma kalau memang bilang nggak bakal ketemu, memang nggak ada sih. Tapi balik lagi saya tarik ke awal depan lagi. Tergantung kebalik lagi pandangan kita sebagai Kristiani itu melihatnya seperti itu gitu. Tapi kalau orang Yahudi ya berbeda lagi dan Bang Suma berbeda lagi, it's okay juga, nggak apa-apa juga sih Bang. Terima kasih Bang Suma. Oke, thank you. Dengarkan baik-baik teman-teman yang Muslim juga di bawah. Ketika saudara-saudara kita Kristen mencoba untuk nyebrang ke kitabnya Yahudi demi untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur hanya gara-gara salib, maka kita perlu jelaskan kepada mereka. Nubuatan-nubuatan itu sama sekali tidak mengarah kepada Yesus. Nubuatan yang muncul atau cerita yang muncul, itu sebenarnya Yesus sendiri telah menguraikannya di dalam Matius 23. Apa kata Yesus? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini keturunan siapa nih yang dimaksud? Keturunan orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap oknum-oknum yang diceritakan, yang disangka oleh saudara kami Kristen karena kehilangan arah, itu nubuat untuk Yesus. Padahal itu adalah penganiayaan kepada nabi-nabi, kepada utusan-utusan, juga kepada ahli-ahli Torah, orang-orang bijaksana di tengah-tengah kaum Israel yang dibunuh, disalibkan oleh mereka, ditomba oleh mereka, dan dipenggal oleh mereka. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, diutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Bukan mengarah ke dirinya. Yang lain kamu sesat di rumah ibadahmu. Dan kamu adiaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Jadi yang Anda jadikan sebagai nubuat, Yesus juga terangkan itu adalah nabi-nabi. Itu adalah ahli Taurat. Itu adalah orang bijaksana yang dianiaya oleh orang-orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku Kristen, kalau di tengah-tengah kalian tidak ada umat Islam yang paham Bible, bisa sekali kalian mengajarkan bahwasanya, oh kami ini penggenapan itu muncul pada Yesus, karena Yesus harus disalib sesuai dengan nubuat yang ada. Pret, Anda baca Yohanes 11, 45 sampai data nomor 57. Siapa yang hadir di situ? Imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Yahudi. Masih kurang?
Masih ada ilmu yang masih ada, kemudian tokoh yang lebih tinggi ilmunya daripada itu. Mereka yang paham kitab Yesaya, mereka yang kitab Daniel di luar kepala, mereka yang siang malam menjadikan kitab itu sebagai santapan, tidak pernah mengatakan, mari kita tangkap Yesus, mari kita salibkan Yesus, karena dia sudah dikatakan ada, dinubuatkan di kitab kita. Itu enggak ada. Dan tidak ada pola mereka menyalib Yesus untuk dosa. Enggak ada. Anda baca Yohanes 11, nomor 45 sampai 57, rupa-rupanya mahkamah agama, bahkan imam kepala, imam besar, pemimpin tertinggi pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Itu tidak ada dosa waris, tidak ada nubuatan. Kalau ada nubuatan, kenapa imam kepala bernubuat? Maka Imam Kayafas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat. Dan dia bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Apa tujuannya? Agar bangsa kita tidak dirampas oleh orang Romawi. Titik. Maka terjadilah upaya-upaya penangkapan, pembunuhan terhadap Yesus. Apa yang muncul data-datanya kemudian? Markus 14 nomor 1, imam kepala mahkamah agama berusaha merencanakan pembunuhan Yesus dengan menyusun siasat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, imam kepala mahkamah agama orang Farisi, orang Yahudi berkongkol-kongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada. Kalau ada nubuatan di Yesaya, ngapain mereka membuat tipu muslihat? Kalau ada di sana kemudian nubuatan untuk penyaliban Yesus, ngapain iblis turun tangan merasuki Yudas? Kalau memang ada nubuatan, kenapa Yudas harus berkhianat? Kalau memang ada nubuatan, kenapa imam kepala harus bernubuat lagi? Kalau memang ada nubuat, kenapa mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Bullshit, itu nggak ada. Itu cerita yang disusun oleh gereja untuk menipu orang-orang agar mereka percaya dosanya memperkaos, dosanya membunbun, itu bisa dihapuskan dengan cara simsalabim, percaya Kristus turun ke bumi, disalib untuk menanggung dosa. Itu nggak ada. Jadi, hari ini ketika Kristen itu berdiri tegak, dia berdiri tegak bukan karena ada pengajaran dari kitabnya orang Yahudi. Nih, ilmu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Di dalam pengakuan Yesus sendiri. Matius 24 nomor 26. Yesus menerangkan dengan sangat jelas di sana bahwa ketika dia meninggalkan bumi ini harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya. Sorry, di Matius 26. Matius 26. Matius 26 nomor 24. Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, kemudian Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi ke dunia, meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Mazmur. Sabar dulu. 26 itu ayat berapa tadi yang kau baca? 24. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada tertulis. Yang ada tertulis tentang dia, bukan yang akan tertulis. Sabar, saya lanjutkan dulu. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan bahwa aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tetapi di dalam kitab Mazmur. Kita lihat. Apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus
adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, memang akan pergi sesuai dengan yang ada. Yesus, tolong host. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Ingat, ini Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, dan ternyata dia adalah batu penjuru, kita lihat Mazmur sesuai dengan rujukan beliau. Di dalam kitab Mazmur 118 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Sesuatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini rujukannya kepada Yesus. Data nomor 17-nya dikatakan, sabar, sedikit lagi. Data nomor 17 yang di Mazmur 18 ini dikatakan apa? Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini batu penjuru yang tidak akan mati ini siapa? Jujur. Silakan. Batu penjuru yang tidak akan mati ini siapa? Yesus. Ampus. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Hah? Bukan bangkit dia. Hah? Saya nggak mati. Tidak akan mati. Saya tidak akan mati. Tidak akan mati. Yang bangkit itu mati dulu. Sedangkan menurut Yesus yang bangkit dari kubur itu iblis. Matius 12, Yohanes 12 nomor 31. Yang bangkit dari kubur itu adalah iblis. Kata Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 12:31, Matius 12 nomor 38 sampai 40, yang keluar dari kubur itu adalah iblis sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Ya, sekarang juga penguasa dunia. Penguasa dunia siapa? Sekarang Siapa? berlangsung penghakiman atas dunia. Nah, lalu Dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari mana? keluar ini harus dibaca semua dong. Baca Yohanes, baca Yesaya 14. Tunggu dulu. Untuk mengetahui itu, di situ tertulis sekarang juga penguasa dunia. Menurut saudara, dalam literasi Bible, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Iblis. Baca Yesaya 14 nomor 15. Kemana iblis dilemparkan? Coba baca Yesaya 14 nomor 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Itu siapa? Sebaliknya, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu, Bang? Ini Yesus kah? Itu iblis. Sekarang kata Yesus, iblis ini, Ada jelaskan di sini iblis itu? Yesaya 14 nomor 15 itu iblis. Dari mana penjelasannya? Coba baca nomor 12-nya. Baca nomor 12-nya. Silakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur. Itu Lucifer itu, bintang timur. Nah, Lucifer, bintang timur, Hanel bin Sagar, bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, itu Lucifer itu. Kalau Ya, dalam- Lucifer. Lucifer kan? Timur, Putra Fajar tuh. Ya. Nah, terus ini dilemparkan kemana Lucifernya? Baca 12-nya. Dibuang ke bumi. Di mana dia ditempatkan? Di bumi. Oh, di jurang, di dunia orang mati. Lihat orang mati dalam kubur. Sekarang juga Lucifer dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayat mana itu? Yang tadi Yohanes 12:31. Yohanes 12. 31. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari? Di sini nggak dijelaskan, cuma Ya, dibilang dilemparkan tadi keluar. penguasa dunia itu dilemparkan kemana tadinya di Yesaya tuh?
ke dunia orang mati. Nah, sekarang keluar dari mana iblis itu ketika dia keluar? Oh iya. Berarti Nah, dia keluar dari orang mati ya. Ya, sekarang Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu kuncinya. Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 40. 8. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam. Demikian juga anak manusia." Ini anak manusia huruf besar ya, berarti Yesus. "Akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam." Oke, pertanyaan saya. Hmm. Keluar anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk orang jahat atau orang benar? Itu maksudnya tanda yang dia berikan. Jadi Iya. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat atau orang benar? Anak manusia keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau orang benar? ini kepada semua, tetapi orang jahat ini Anda jangan gitu. Angkatan jahat itu memang jahat. Memang jahat, suka melintir. Itu angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda. Selain tanda Yunus. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Sebagai tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang ketika orang benar minta tanda, apa yang Yesus berikan? Tanda yang Yesus berikan kepada orang benar apa? Kalau angkatan jahat kan tandanya sudah ada. Anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar apa? konteksnya salah. Maksudnya ini. Dulu. Ini orang jahat ini nanya nih. Sama kayak gini. Misalkan semua tanya, kau Daniel, apa tandanya kau ini tenaga ahlinya Presiden Prabowo misalkan. Nah, saya bilang, saya bisa bangun nih 1 juta rumah. 10 juta rumah dalam 1 tahun. Anggaplah itu 3 hari 3 malam ya. Nah, begitu saya sempurnakan itu, maka itu menunjukkan pembuktian bahwa saya adalah anak Allah itu. Begitu. Oke, pemahaman saudara kan? Guru, dari ketika dia minta, "Guru, berikan kami tanda." Diberi tanda untuk orang jahat. Apakah tanda untuk orang jahat ini juga tanda untuk orang benar? Ya, untuk semua. Maksudnya gini, yang Gimana jahat itu semua? Yang tanya ini, misalkan semua orang jahat tanya ke saya, nggak percaya nih, saya tenaga ahlinya Presiden Prabowo, baru saya jelaskan itu. Ternyata setelah terbukti, semua orang langsung lihat, oh ya betul begitu loh. Bukan orang jahat doang. Sabar. Mereka bukan tidak percaya kepada kemesiasan Yesus, tidak. Malah dikatakan angkatan tidak setia. Angkatan tidak setia, pengkhianat. Minta satu tanda. Pak, tanda untuk orang yang tidak setia ini adalah anak manusia keluar dari kubur. Makanya murid-murid Yesus tidak percaya kalau ada manusia keluar dari kubur. Karena tanda itu hanya untuk mereka angkatan jahat ini. Tanda itu tidak diberikan kepada orang benar. Kayaknya pemahamannya nggak ketemu gitu loh. Itu Ya, nggak ketemu karena Anda harus bertahan. Itu tanda yang percaya kepada kebangkitan manusia pada hari ketiga itu adalah orang benar atau orang bersalah. Yang lain naik. Oke. Makasih ya. Oke. Jadi ketika Petrus datang informasi padanya, Petrus, orang yang dikubur itu sudah bangkit loh dari kubur. Petrus dan ke-11 murid lain, ke-10 murid lain tidak percaya itu. Baca Lukas 24, nomor 37. Mereka tidak percaya. Malah menganggapnya hantu. Jadi orang benar tidak percaya kalau itu adalah guru mereka. Dia nggak percaya. Sedangkan orang yang jahat percaya. Baca khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, 33, 34, 35. Endingnya di data nomor 36. Dan penyelesaiannya Petrus itu berada di data nomor 40. Itu bukti bahwa yang percaya kepada kebangkitan hanyalah angkatan jahat. Ingat, kembali kepada tema tadi. Yesus berkata,
harus digenapi, di mana aku harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, aku tidak akan mati, bukan mati lalu bangkit, bukan. Tidak akan mati, melainkan hidup, dan Tuhan tidak membiarkan aku diserahkan kepada kematian. Itu jelas itu. Tapi kalau saudara saya yang Kristen bertahan, Yesus harus mati, berarti Anda berada pada kubu iblis. Hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, Amsal 6 nomor 16 mengatakan begini. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah.